Prabowo sangat senang sekali karena tidak lama lagi akan dilantik menjadi presiden yang sah setelah Jokowi. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Bagaimana beritanya? Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Jokowi hanya 40 hari berkantor di IKN. Balik ke Jakarta sehari sebelum Prabowo dilantik. Presiden Jokowi akan berkantor selama 40 hari di ibu kota Nusantara. Rencananya Jokowi akan berkantor mulai 10 September, sampai 19 Oktober 2024. Artinya Jokowi akan berada di IKN, hingga sehari sebelum Prabowo Subianto dilantik. Prabowo Subianto akan dilantik jadi presiden pada 20 Oktober 2024. Rencananya ngantor di IKN mulai tanggal 10 September, sampai 19 Oktober. Selama berkantor di IKN, Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Tapi selama kunjungan kerja itu, ia akan berangkat dan kembali ke IKN. Selain itu, Jokowi akan berkantor di IKN sambil mengundang pihak-pihak terkait. Kemungkinan Jokowi akan disokong Sekretariat Presiden selama bekerja di IKN. Dan sejumlah unit Sekretariat Presiden sudah pindah ke ibu kota negara baru. Rencana Jokowi berkantor di IKN sebenarnya akan dilakukan pada Agustus 2024 lalu. Namun rencana itu diundur lantaran sejumlah infrastruktur dasar, seperti bandara, hingga saluran air bersih belum siap. Jokowi memang sempat berkantor di IKN pada 12 Agustus lalu. Saat itu, ia bersama Wapres Maruf Amin memimpin sidang kabinet perdana yang dilakukan di IKN. Namun setelah itu Jokowi, Wapres, dan para menteri kembali ke Jakarta. Rencana Jokowi berkantor secara tetap di IKN kemudian digeser ke September. Namun, infrastruktur yang dibutuhkan juga belum beres. Sebanyak 1.700 orang ASN, yang seharusnya pindah sejak awal September pun belum kunjung dipindah. Beliau ada arahan terbaru tak mau terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain, kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Istana Kepresidenan. Jokowi sendiri menyebut pemindahan ASN ke IKN perlu persiapan matang, termasuk fasilitas pendukung. Semuanya kan dilihat fasilitas yang ada, sudah siap belum? Memang sebagian sudah siap dan belum, ujar Jokowi. Ia pun memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan otorita IKN, agar pemindahan para abdi negara ke IKN bisa segera terrealisasi dan sesuai target. IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah langsung pindah. Apakah rumahnya siap? Apakah apartemennya siap? Apakah air dan listriknya siap? Kata Jokowi. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jokowi dinilai ragu karena sering beri pesan keberlanjutan IKN pada Prabowo. Ternyata ini alasannya. Diketahui, Presiden Jokowi kerap memberikan pesan keberlanjutan soal pembangunan IKN kepada Prabowo. Presiden terpilih itu pun memang akan melanjutkan IKN, tetapi ucapannya tidak sesering dengan apa yang diucapkan oleh Jokowi. Akhirnya publik menilai sikap tersebut timbul, karena adanya keraguan dari Jokowi, jika IKN tidak akan menjadi prioritas dari program pemerintahan Prabowo nantinya. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matutina angkat bicara soal pesan yang kerap disampaikan Jokowi kepada Prabowo. Silvester mengatakan jika pesan keberlanjutan dari Presiden Jokowi itu untuk kepentingan rakyat. Kemudian dirinya menyebut bahwa saat pergantian pemimpin tidak pula berganti kebijakan yang nantinya harus ada penyesuaian kembali. Jadi memang Pak Jokowi menekankan keberlanjutan itu untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan sampai nanti ganti pemimpin, ganti kebijakan, ujar Silvester. Menurutnya, Presiden Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur yang di dalamnya untuk peningkatan mutu sumber daya manusia. Kemudian terkait hilirisasi industri, IKN, dan ekonomi hijau pun menjadi poin keberlanjutan yang diharapkan oleh Jokowi. Harapan itu ia berikan kepada Prabowo Subianto,
untuk segera disempurnakan segala program-programnya. Tidak tertinggal Prabowo pun akan tetap menjalankan program-program kampanye pada saat pemilu 2024 lalu. Hampir semuanya yang akan diakomodir di luar dari program Pak Prabowo sendiri, seperti makan bergizi gratis atau sekolah gratis, sambungnya. Sylvester pun mengungkapkan terkait nasib IKN yang banyak orang menilai ada keraguan dari Prabowo dalam melanjutkannya. Ia mengatakan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan oleh Prabowo Subianto pada saat masa pemerintahannya nanti. Bahwa Pak Prabowo akan meneruskan IKN, berkali-kali Pak Prabowo mengatakan itu, imbuhnya. Terkait anggaran IKN di RAPBN minim, disebutnya tidak menjadi masalah bagi Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Sri Mulyani pastikan Prabowo lanjutkan program hijau Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan program ekonomi hijau akan dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan, program-program tersebut sudah dibahas dalam rancangan APBN 2025. Kami akan terus menggunakan kebijakan fiskal kami, termasuk kebijakan saat ini yang sedang dibahas dengan parlemen, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baru, yang akan mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan, instrumen fiskal akan digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Insentif fiskal itu, kata dia, disiapkan untuk mendorong peran serta swasta dalam upaya mencegah perubahan iklim. Pemerintah akan terus memainkan peran konstruktif, atau bahkan menciptakan peran katalis, sehingga kami akan mampu memberikan insentif, kata dia. Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga siap menggunakan instrumen fiskal untuk memberikan insentif yang tepat, sehingga sektor swasta tidak akan ragu untuk membiayai proyek hijau dan mengembangkan industri hijau. Sri Mulyani berkata, peran swasta amat dibutuhkan karena kondisi fiskal pemerintah yang terbatas. Maka itu, kata dia, berbagai skema pembiayaan kreatif harus dikembangkan agar semua pihak saling bekerja sama mengatasi isu perubahan iklim ini. Kita perlu terus bekerja keras untuk dapat menggunakan perangkat terbaik dalam kerangka regulasi Indonesia, dan juga pada saat yang sama bekerja dan berkomunikasi secara intensif dengan sektor swasta, kata dia. Berita selanjutnya. Pramono Anung ungkap hubungan harmonisnya dengan Prabowo Subianto. Bakal calon gubernur Jakarta dari PDIP Pramono Anung, sempat dipeluk Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat menyambut Paus Fransiskus di Istana Merdeka. Momen Pramono Anung yang berbicara mesra dengan Prabowo Subianto sempat tertangkap kamera wartawan. Seperti dimuat tribunnews.com, Pramono Anung pun tidak menampik sempat mengobrol dengan Prabowo Subianto dalam penyambutan Paus Fransiskus Rabu, 4 September 2024. Pramono Anung mengungkap isi percakapannya dengan Prabowo Subianto di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Pramono Anung mengatakan bahwa hubungannya dengan Prabowo sangat baik.